Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afaf dari kelompok C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan hasil reformulasi yang telah saya buat. Sediaan yang dibuat yaitu sediaan emulsi. Menurut Depkes RI tahun 1979, emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat terdispersi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Menurut Sumarjo tahun 2009, emulsi adalah suatu sistem koloid yang fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan yang tidak dapat bercampur. Misalnya, benzen dalam air, minyak dalam air, dan air susu. Mengingat kedua fase tidak dapat bercampur, keduanya akan segera memisah. Untuk menjaga agar emulsi tersebut mantap atau stabil, perlu ditambahkan zat ketiga yang disebut emulgator atau zat pengemulsi. Emulsi terdiri dari dua jenis, minyak dalam air dan air dalam minyak. Disebut minyak dalam air jika minyak yang merupakan fase terdispersi dan larutan air merupakan fase pembawanya. Sedangkan air dalam minyak jika air atau larutan air yang merupakan fase terdispersi dan minyak atau bahan yang mengandung minyak merupakan fase pembawa. Syarat emulgator adalah molekul-molekulnya mempunyai afinitas terhadap kedua cairan yang membentuk emulsi. Daya afinitasnya harus parsial atau tidak sama terhadap kedua cairan tersebut. Salah satu ujung emulgator larut dalam cairan yang satu, sedangkan ujung yang lain hanya membentuk lapisan tipis atau selapis molekul di sekelilingi atau di atas permukaan cairan yang lain. Tujuan pemakaian emulsi adalah 1. Untuk dipergunakan sebagai obat dalam atau peroral, umumnya tipe emulsi tipe oil per water. 2. Untuk dipergunakan sebagai obat luar, bisa tipe oil per water maupun water per oil, tergantung pada banyak faktor, misalnya sifat atau efek terapi yang dikehendaki. Ketidakstabilan dalam emulsi farmasi dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Flokulasi dan creaming merupakan pemisahan dari emulsi menjadi beberapa lapis cairan, di mana masing-masing lapis mengandung fase dispers yang berbeda. 2. Koalesen dan pecahnya emulsi atau cracking. Proses cracking bersifat tidak dapat kembali. 3. Inversi. Peristiwa berubahnya sekonyong-konyong tipe emulsi minyak dalam air ke tipe air dalam minyak atau sebaliknya. Kriteria emulsi yang baik adalah 1. Stabil, baik secara fisik maupun kemis dalam penyimpanan. 2. Merupakan dispersi homogen antara minyak dengan air. 3. Fase dalam mempunyai ukuran partikel yang kecil dan sama besar mendekati ukuran partikel koloid. 4. Tidak terjadi creaming atau cracking. 5. Memiliki viskositas yang optimal. 6. Dikemas dalam kemasan yang mendukung penggunaan dan stabilitas obat. Kelebihan sediaan emulsi adalah 1. Dapat membentuk sediaan yang homogen dan bersatu. 2. Mudah ditelan. 3. Emulsi dapat menutupi rasa yang tidak enak. 4. Obat menjadi lebih mudah diabsorpsi. 5. Efek terapi dapat diperpanjang. Dan 6. Lebih ekonomis.
Kekurangan sediaan emulsi adalah: 1. Sediaan kurang praktis. 2. Stabilitas rendah dibandingkan dengan tablet. 3. Takaran dosis kurang teliti. 4. Tidak tahan lama. 5. Emulsi kadang-kadang sulit dibuat dan membutuhkan teknik pemrosesan khusus. Formula baku. Formula baku diambil dari jurnal yang berjudul Formulasi Emulsi Minyak Ikan Gurami sebagai Suplemen Makanan oleh Yulianto AN, Nugroho IDW, Swandari MTK, Program Studi D3 Farmasi, Stikes Al-Irsyad Al-Islamiyah, Cilacap. Jurnal ini melakukan penelitian terhadap uji stabilitas fisik sediaan emulsi minyak ikan gurami. Dilakukan penelitian terhadap 3 formula dengan konsentrasi twin dan span yang berbeda. Dipilih formula kedua karena memiliki ketidakstabilan. Maka dari itu, formula ini akan dikembangkan agar menjadi sediaan yang baik. Berikut formulasinya. Minyak ikan gurami sebagai zat aktif, twin 80 sebagai emulgator, span 80 sebagai emulgator, aspartam sebagai zat pemanis, perasa jeruk sebagai zat perasa, pewarna orange FDC sebagai zat pewarna, santan gum sebagai stabilizing agent atau emulgator, dan aquades sebagai zat pelarut. Literatur reformulasi. Formula pengembangan didapat dari jurnal yang berjudul Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Emulsi Minyak Ikan Lemuru tahun 2019. Penulis Fatihul Husni @unpad.ac.id. Jurnal ini melakukan penelitian terhadap uji stabilitas fisik sediaan emulsi minyak ikan lemuru dengan membandingkan 3 formula dengan konsentrasi minyak ikan yang berbeda. Dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa formula yang baik adalah formula 3 dengan hasil memiliki kestabilan yang tinggi. Dari ketiga formula tersebut, formula ketiga dengan penggunaan emulgator gom Arab menunjukkan stabilitas dan viskositas yang baik. Berikut formulanya. Minyak ikan sebagai zat aktif, gliserolum sebagai zat pengawet atau zat pelarut, gom Arab sebagai emulgator, santan gum sebagai emulgator, BHT sebagai zat antioksidan, sakarin sebagai zat pemanis, esen sebagai zat pewarna, natrium benzoat sebagai zat pengawet, aquades sebagai zat pelarut. Formula pengembangan. Dalam pengembangan, formula dilakukan kombinasi emulgator twin 80, span 80, dan gom Arab. Berikut formulasinya. Minyak ikan sebagai zat aktif, gliserolum sebagai zat pengawet atau zat pelarut, twin 80 sebagai emulgator, span 80 sebagai emulgator, sakarin sebagai zat pemanis, perasa jeruk sebagai zat perasa, pewarna orange FDC sebagai zat pewarna, gom Arab sebagai emulgator, nipagin sebagai zat pengawet, aquades sebagai zat pelarut. Zat aktif. Minyak ikan adalah minyak lemak yang diperoleh dari hati Sagar Gadus morwa linne dan spesies lain dari familia Gadidae. Mengandung tidak kurang dari 255 mikrogram atau 850 unit Fi vitamin A dan tidak kurang dari 2125 mikrogram atau 85 unit Fi vitamin D per gram minyak ikan. Minyak ikan berfungsi sebagai penambah nafsu makan. Alasan penambahan bahan dan pergantian bahan. Santan gum digantikan dengan gom Arab, berfungsi sebagai stabilisator atau emulgator.
Alasannya dipilih gom Arab karena memiliki daya stabilizing agent yang baik dan dapat berfungsi sebagai emulgator juga, serta gom Arab mudah didapatkan dan sering digunakan daripada santan gom. Gliserin sebagai tambahan dalam formula yang berfungsi sebagai pengawet, pemanis, dan stabilisator. Alasannya, digunakan gliserin dalam formulasi karena gliserin memiliki multifungsi. Selain sebagai pengawet, juga sebagai stabilisator emulsi, pemanis, dan juga dapat meningkatkan viskositas. Aspartam digantikan dengan sakarin yang berfungsi sebagai pemanis. Alasannya, digunakan sakarin sebagai zat pemanis karena sakarin memiliki sifat yang stabil, memiliki nilai kalori yang rendah, dan harganya pun terjangkau. Nipagin sebagai tambahan dalam formula yang berfungsi sebagai zat pengawet. Alasannya, digunakan nipagin karena nipagin stabil di udara, sensitif terhadap pemaparan cahaya, tahan terhadap panas dan dingin, stabilitas menurun dengan meningkatnya pH yang menyebabkan hidrolisis. Evaluasi yang dilakukan pada sediaan emulsi. 1. Uji organoleptis. Uji ini meliputi bentuk, warna, bau, dan rasa pada sediaan. 2. Uji homogenitas. Untuk mengetahui apakah sediaan homogen atau tidak. 3. Uji pH. Menurut MSDS tahun 2008, pH yang baik yaitu 5-8. 4. Uji viskositas 50 mili. Menurut Rowe DKK tahun 2009, nilai viskositas stabil selama kurang lebih 30 detik. 5. Uji tipe emulsi 10 mili. Apabila terjadi campuran sediaan yang homogen dilihat dari yang terdapat di dalam tabung reaksi, maka emulsi berjenis minyak dalam air atau oil per water. Dan apabila tidak homogen dilihat dari air yang terdapat di dalam tabung reaksi yang tidak tercampur dengan baik, maka emulsi berjenis air dalam minyak atau water per oil. Menurut Martin et al. 1990. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.